Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan jadilah demikian. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang untuk menerangi bumi. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan di lautan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Di hari ke-6, Tuhan Allah menciptakan sesuatu yang istimewa. Dia mengambil debu dari bumi dan membentuknya. Kemudian Ia menghembuskan roh kehidupan ke dalam dirinya untuk membentuk manusia yang hidup yang Dia panggil Adam. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik bagi Adam untuk sendirian. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tertidur lelap. Dia mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan membentuk pendamping yang sepadan untuk Adam. Wanita itu disebut Hawa, ibu dari semua yang hidup. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Adam dan Hawa diciptakan untuk saling melengkapi dan peduli. Bersama mereka hidup dalam kehidupan yang abadi di Taman Eden. Di tengah-tengah taman itu ada 2 batang pohon. Satu pohon adalah pohon kehidupan, dan pohon lainnya adalah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Adam, Hawa, di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Semua sudah melanggar, semua sudah berbuat dosa, sehingga mereka semua harus meninggalkan kehidupan abadi di taman Tuhan itu. Hosea 6 ayat yang ke-7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di luar Taman Eden, Adam dan Hawa harus bersusah payah menghadapi kehidupan yang sukar, dan mereka pun tahu suatu saat mereka akan mati. Biarpun Tuhan sudah menghukum manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, namun karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia bernubuat, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian nubuat yang pertama atau proto-evangelium, yang meskipun melewati masa beberapa ribu tahun kemudian, Tuhan tak pernah lupa untuk menggenapi janjinya dengan kelahiran putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, sebagai manusia, sebagai perantara satu-satunya yang menghubungkan kembali manusia dengan Tuhannya. Amin.